Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kansa Bati Arkana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model penelitian framing. Metode yang digunakan untuk memahami bagaimana media dan komunikator membentuk realitas melalui penyajian informasi. Framing mengacu pada cara informasi dipilih, diatur, dan disajikan, yang mempengaruhi bagaimana audiens memahami dan menafsirkan isu-isu ataupun peristiwa. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan seterusnya. Menurut Robert Altman, dalam penelitian ini terdapat seleksi isu. Seleksi isu adalah aspek yang berkaitan dengan pemilihan fakta. Dalam seleksi isu adalah ada bagian yang ditonjolkan dan dihilangkan dalam pemberitaan. Dalam seleksi isu terhadap skrip, yakni ketersinambungan peristiwa satu dengan yang lainnya yang dirangkai oleh media, sehingga peristiwa pemberitaan tersebut dapat dipahami khalayak. Kemudian ada penonjolan isu yang tadi saya sebutkan. Aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih dan ditulis dengan kata, gambar, dan keterangan bagaimana fakta disajikan. Cara menonjolkan isu dapat berupa pemilihan narasumber, pemakaian kosakata, serta menggunakan gambar, grafis, ataupun foto yang bertujuan agar bisa memperkuat kesan atau pemahaman khalayak. Kemudian terdapat perangkat framing, yakni pertama ada define problem atau pencarian masalah, yakni bagaimana peristiwa dilihat. Kemudian ada diagnose causes yang memperkirakan sumber masalah dari berita tersebut. Kemudian ada make moral judgment atau nilai moral apa saja yang disajikan pada berita tersebut. Kemudian ada treatment recommendation atau penyelesaian seperti apakah yang ditawarkan oleh berita tersebut. Kemudian menurut William Gibson, penelitian framing dibagi menjadi dua, yakni framing device dan reasoning device. Framing device terdapat metafor atau pengandaian atau perumpamaan dalam sebuah berita. Kemudian ada catchphrases, yakni frasa menarik dan menonjol dalam wacana, biasanya berupa jargon ataupun slogan. Kemudian ada eksemplar, yakni mengkaitkan bingkai berita dengan contoh uraian seperti teori ataupun perbandingan yang memperjelas bingkai berita. Keempat, ada depiction atau penggambaran konotatif suatu isu yang biasanya berupa kosakata atau leksikon untuk memberi label tertentu. Yang kelima atau terakhir ada visual image, yakni gambar, grafis, atau citra yang mendukung bingkai pesan seperti foto, kartun, atau grafik untuk menekankan pesan. Kemudian ada reasoning device, yakni yang pertama ada consequences, yakni efek atau konsekuensi yang didapatkan dari bingkai berita. Yang kedua ada appeals to principle, yakni premis dasar ataupun klaim-klaim moral pada berita tersebut. Yang ketiga ada roots atau pembenaran isu yang menghubungkan sebuah objek yang dianggap sebagai timbulnya hal lain. Mungkin sekian untuk penjelasan metode penelitian framing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.